saya diskusi pribadi dengan apa Gus saja ya. Saya sama yang lain tidak mau. Kayak gini ya. Ayo dengan saya. Tidak teratur, jadi saya keluar aja. Saya sih tidak mau kayak gini. Kalau sudah kalah referensi, dia menguasai sesuatu, kamu keluar kamu. Bodong gitu itu. Kamu tidak usah hanya menghina. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Tentang Mun Insiri tulisannya tentang apa? Kamu tidak tahu kan? Ya kamu hanya tunjukin buku, tapi referensimu tadi saya ceritanya kan lain dong. Saya bilang di tahun 1928 kamu bahasnya di zaman Utsman. Kan tidak nyambung kamu itu. Yang ditulis Mun Insiri bagian dari itu bodong. Bagian dari itu bodong. Tidak ada sambungannya, itu tidak ada hubungannya. Ada sambungannya. Kamu itu berarti memang tidak nyambung otaknya gitu. Cuma bisanya buka-buka buku. Kalau cuma bisa buka buku kayak gitu sih. Oke. Tulisan Mun Insiri itu bagian dari Kiro Asa Bodong. Dia tak ngomong Kamu kan gitu. nggak tahu Dibilang itu. Sudah diedit gitu. Bahasanya jelas. Diedit apa? Mana? Diedit mana? Datamu mana? Ya udah kamu cari. Marah aja sama Mun Insiri. Bagaimana kamu menarasikan menyuruh saya cari data itu bodong namanya? Loh, itu ada datanya tuh di YouTube. Kamu buka aja. Kenapa kamu tidak mau buka? Takut. Kamu kalau diskusi dengan saya. Takut dengan kebenaran. Undang pendetamu yang cerdas. Takut dengan saya. Takut dengan apa kebenaran, Bang Romli. Buka apa aja YouTube-nya. Kamu saya tanya mana tulisannya Mun Insiri. Kamu marah-marah saya sama Mun Insiri aja. Jangan marah dengan saya gitu. Tulisan Mun Insiri itu bagian dari Kiro Asa. Kalau seperti model-model orang-orang becaan gini ngomong, saya malas. Sebab itu Mun Insiri itu profesor gitu. Kalau kalian bantah profesor kalian, ya udah berarti kalian ini orangnya tuh tidak ilmiah gitu. Ngapain dia kita diskusi di sini? Malas. Gus, saya ingin hanya diskusi dengan apa kamu saja Gus. Ya nanti lain waktu saya masuk lagi kita diskusi dua orang. Tidak usah dengan yang lain-lain ini. Sebab model diskusinya ini model becaan gitu. Malas gitu. Jangan turun, jangan turun. Ya Gus ya, oke ya Gus ya. Nanti kita bahas. Silakan Gus menanyakan apa Bible saya tanya Al-Qurannya Gus ya. Kalau seperti orang-orang kayak model becaan gini ya tidak ada gunanya. Apa kita diskusi potong-potong ngamuk-ngamuk gitu. Ayo jangan turun. Kenapa Satu menit silakan. Kamu bilang jangan turun tapi kamu ngamuk-ngamuk terus gitu. Saya tidak ngamuk, saya tegas seperti Mun Insiri. Iya, kenapa kalau baca saya kutip dia gitu? Kenapa kamu marah? Selesaikan dulu. Itu profesor, itu dengan profesor. Itu profesor. Kamu nih siapa? Kamu nih siapa gitu? Sudah Mas Bolo-Bolo. Ini saya membaca profesor juga ahli Quran. Nah, kalau seperti orang kayak gini nggak bisa nih, siapa Gus? Ini sudah referensi kalau dengan saya. Jadi saya sudah banyak diskusi gini, wes bawa. Mana datanya? Kamu mulai tadi nggak ada data. Ya, jadi sudah banyak terbukti. Halo, tolong. Iya, di sini tidak bisa kamu bantah sih kalau cuma ngamuk-ngamuk. Jadi percuma kalau saya ngomong. Saya tidak gitu. ngamuk-ngamuk. Oke, terus ya nanti lain kali saya masuk lagi, saya ingin diskusi pribadi dengan Gus Betik. Saya tidak mau diskusi dengan model-model orang becaan yang hanya bisa buka-buka buku tapi tidak mengerti jalan ceritanya gitu. Cuma marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak mau berhenti ngomong gitu, malas saya. Lanjutkan kamu dengan ya data. udah, saya turun aja ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Ya, silakan bantah Mun Insiri. Ya, silakan bantah profesor kalian. Ya, kalau kalian ini siapa? Saya pun tahu kalian tuh tidak punya track record jelas. Ya, siapapun di sini. Tapi saya lebih tertarik diskusi dengan Gus Betik karena orangnya lebih sopan gitu. Jadi saya malas kalau potong-potong gitu ya. Lawannya jangan kiai, lawan filolog aja. Indra Mose nih. Terima kasih saudaraku, mohon calling down. Sekarang giliran Kang Indra Mose. Aduh, mudun hari ini. Turun itu pengecut itu. Kalah referensi pengecut turun itu. Udah, Indra Mose silakan. Kami silakan untuk Kang Mas Indra Mose. Lanjut. Saya akan membacakan sebuah artikel ya dari gemarisalah.com dengan judul Perubahan Al-Quran pada tahun 1924, sejarah, kontroversi dan dampaknya ini ya. Ini mungkin yang dimaksud ini. Ini tahun 1924. Sebentar. Menandai momen penting. Sebentar. Supaya teman-teman lebih gampang memahami, bisa nggak di open cam yang dikutip mana gitu?
Nggak bisa, HP saya satu. Saya pakai layar belah ini. Lanjut. Ini ya, ini ya Pak dimaksud tadi mungkin siri ini. Tahun 1924 menandai momen penting dalam sejarah percetakan Al-Quran dengan diterbitkannya edisi Mushaf Al-Quran Kairo di Mesir. Edisi ini yang dikenal juga sebagai Mushaf Al-Amiri atau Mushaf Raja Fuad. Ya, menjadi standar, bukan Fuad ini ya Fuad ya, menjadi standar mushaf di banyak negara muslim hingga saat ini. Pada awal abad ke-20 umat Islam di berbagai negara menggunakan berbagai versi mushaf Al-Quran dengan ragam penulisan atau rosem atau khot yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pembacaan dan pemahaman Al-Quran. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1924 atas prakarsa Raja Fuad I dari Mesir, terbentuklah komite atau panitia penyempurnaan mushaf Al-Quran. Komite ini terdiri dari ulama dan ahli bahasa terkemuka dari berbagai negara muslim di dunia dalam upaya revisi penulisan Al-Quran. Upaya revisi ya penulisan Al-Quran bukanlah hal yang biasa yang aneh ya, tetapi dan seterusnya ini. Oke, saya akan menjelaskan bahwa yang ini menunjukkan bahwa Munginsir ini dia bukan orang yang ahli Al-Quran ketika mengomentari tentang Al-Quran. Kenapa? Bahkan dia salah memahami apa yang telah terjadi seperti itu. Jadi yang terjadi pada 1924 dipimpin oleh Raja Fuad dari Mesir adalah karena rosem atau tulisan bahasa Arab Al-Quran, gaya penulisannya itu di setiap negara beda-beda. Ada yang gaya apa yang sangat seni banget, sangat cantik banget. Nah itu orang-orang yang biasa membaca tulisan Arab sederhana susah. Nah makanya Raja kemudian memanggil seluruh ulama di dunia, bagaimana ini penulisannya biar mudah dipahami, biar serempak. Semua negara yang beragama Islam dan orang Arab ini bisa memahami dengan satu jenis penulisan yang mudah dipahami penulisannya, kan begitu. Maka dibulatkanlah sebuah gaya penulisan ini, yang disebut dengan rosem atau khot, begitulah. Jadi yang direvisi bukan isi Al-Qurannya, tapi cara nulisnya. Cara nulisnya ini direvisi. Tapi kalau model Al-Qurannya sama saja. Model penulisannya sama dengan kalau yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, di era Orde Baru itu ada program namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Ya kan? Contoh, susah di ejaan lama peninggalan Belanda sebelum Orde Baru itu tulisannya SOE-SAH, soesah. Nah, di EYD kan menjadi susah. Oke? Nah, contoh yang itu zaman ejaan lama warisan Belanda tuh jang pakai J. Tapi setelah di yang disempurnakan EYD, ejaan disempurnakan itu pakai Y. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Munginsir ini, mohon maaf sekali saya katakan, seandainya saya tahu alamat rumahnya Munginsir ini, saya akan kirim karangan bunga dengan tulisan turut berduka cita. Karena nggak ngerti Al-Quran, bicara Al-Quran. Kurang lebih gitu, silakan Gus Romli. Tadi memang bahasanya Gus Romli terlalu tinggi karena bahasa pesantren. Sedangkan orang ini sudah Munginsir itu bodoh, diikuti ya lebih bodoh ya kan. Namanya mengikuti orang bodoh, ya mengikuti pasti lebih bodoh. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang tadi sangat timpang ya, sangat jomplang lah. Jadi Gus Romli terlalu tinggi ilmunya, dia terlalu rendah, maka nggak nyambung. Nah makanya harus diturunkan levelnya oleh saya turunkan levelnya, kurang lebih segitu Gus. Indra. Oke, mantap sekali. Begini. Sebentar, diam semua. Bentar. Diam semua, nanti tak kasih waktu. Mantap sekali penjelasan dari Kang Indra Mose. Sayangnya saudara kita Katolik bolo-bolo turun ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi gitu. Oke, sekarang giliran Kang Konslet. Matur nuwun Kang Indra Mose. Kang Konslet silakan. Geng. Saya mau nanya sama Bang Indra ini.
Boleh ndak, Os? Silakan. Iya, orang bodoh itu yang mana ya, Bang Indra? Menurut Bang Indra? Loh, kok ke sana? Gak ada hubungannya. Apa ini maksudnya? Iya, tadi narasi Om Indra ini kan ada itu menyatakan bahwa orang bodoh. Kan gitu. Bodoh itu Coba, kalau kita Bang merujuk Indra itu kepada orang KBBI bodoh itu adalah yang mana? ya, bodoh itu artinya dalam bahasa apa ya? Dalam KBBI itu bodoh itu tidak mengerti terhadap hal yang dimaksud gitu loh. Tidak ada mengertinya, tidak ada pemahamannya, tapi sok tahu, itulah bodoh. Oh, bukannya itu hanya cukup, Mas. dia Cukup, belum Mas. paham. Cukup, Mas Konslet, cukup. Karena nanti kalau ini aku biarkan, kita menjadi out of the topic. Tadi kalau saya telah Artinya Raja Fuad itu memimpin bagaimana diterbitkan Al-Quran ya, Al-Quran yang hurufnya itu bisa dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Gitu. Jangan sampai gini, host. Jangan sampai kita berilmu tapi kosong isinya. Enggak. Sudahlah, nggak usah bicara itu lah. Langsung saja di komen. Kalau setuju silakan setuju, kalau tidak silakan tidak. Tentang apa yang dipaparkan. Nanti kalau tak bukti kita jadi bergeser diskusinya. Monggo silakan Kang Konslet. Kemana-mana. Iya, kalau menurut saya sih ya, kalau mengatakan kata bodoh ya itu belum tepat. Yang tepat bukan itu di ya KBBI. Kalau orang yang belum paham. Maaf ya, saya akan buka di KBBI. Bagus, berarti ini Konslet ini mabuk gadung ini, keluar dari topik ini. Iya, sudah Iya sudah, yang lain aja. Begini, saya tambahin 1 detik. Saya minta waktunya Konslet. Gini, yang dimaksud oleh Pak Indra Mose itu misalnya model begini. Ini ada banyak model tulisan-tulisan Arab ini kan, modelnya macam-macam. Ini, nah ini kan, ini, apalagi ini calon kita, ya kan, calon bupati kita. Jadi di samping penyeragaman model khot atau tulisan itu, jadi itu semua seandainya ada perbedaan dalam bentuk teks dan makna yang berkaitan dengan perbedaan teks itu adalah semuanya merujuk kepada qiraat sab'ah. Ini bukunya, ini Profesor Ahli Quran Muhammad Hadi Ma'rifat, Professor of Quranic Science at Theological Seminary. Ini Profesor Ahli Quran ini. Kalau Munim Siri itu orang Madura, Gus. Orang Madura itu. Kalau ketemu saya aja dialog data dan dialog tokolan. Ayo lanjut. Dia nggak bisa menyelamatkan orang masuk surga. Karena saya mengatakan Munain Siri ini sebenarnya bukan mungkin ya, Munain Siri ini bodoh ya. Nah, saya akan mengambil KBBI saya mengambil bodoh ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata bodoh berarti tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu atau tidak mengerti sesuatu. Nah, tadi kan Mu'in Siri ini dibahas apa? Dia kan memfitnah bahwasanya Al-Quran telah berubah maknanya. Padahal yang berubah kan cara penulisannya, berarti bodoh, benar-benar. Apa salah saya? Memang bodoh dia. Dalam kasus ini saya nggak tahu, kalau dia pintar bikin bakso nggak tahu juga, atau dia mungkin pintar bikin sate ya nggak tahu. Tapi ketika berbicara Al-Quran memang dia bodoh, mau bagaimana lagi? Yang bodoh itu kan pemikiran abang, bukan orang itu yang bodoh. Yang bodoh pemikiran saya. Iya, karena orang itu ya hanya belum paham aja. Saya belum paham, saya. Nah, itu aja udah nggak bisa punya. Saya belum paham menginsiri. Nah, iya. Anda paham menginsiri? Ya orang itu lebih paham daripada Om Indra.
Oh, orang itu lebih paham daripada Om Indra. Iya. Iya. Kok bisa Anda tahu orang itu lebih paham daripada Om Indra? Kok bisa? Ya bisa lah, dia nggak mengata-ngatakan orang bodoh. Itu orang yang paham itu. Oh, karena dia tidak mengatakan orang itu bodoh. Jadi paham ya. Oke, gini aja. Aku sudah berusaha untuk tetap fair, tetap fair. Iya. Konslet sudah aku kasih waktu ya. Cuman sudah aku ingatkan jangan out of the topic, nanti jadi nggak terarah diskusinya ya. Dan sekarang giliran Kang, silakan. Kang Ging, modnya jadi buka. Kang Ging? Oh ya, Ya silakan. jadi begini ya, saya nggak habis pikir tuh begini teman-teman ya. Langsung ke fokus, jangan keluar topik, silakan. Saya nggak ke topik. Tadi kan dibahas tentang transmisi kitab suci. Ya, jadi Al-Quran itu, ya betul seperti tadi teman-teman sudah bilang, itu berasal dari satu sumber, yaitu Rasulullah SAW sebagai penuturnya. Dalam istilah akademis itu dibilang namanya itu prophetic archetype. Yang kemudian di sana tuh ada Sabatul Ahruf. Sabatul Ahruf itu kayak semacam kolam yang di mana tuh ada perbedaan mulai dari tanda baca, huruf, hingga kata-kata. Yang kesemuanya itu pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu pasti ya ketika Rasulullah mengucapkan dan apa didengar oleh berbagai. Ada suatu riwayat yang bilang ketika itu Ibnu Mas'ud, dia didengar oleh Umar bin Khattab membacakan sesuatu yang berbeda. Dia diseret ke hadapan Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Ini pernah saya bacakan juga. Jadi ada tuh namanya tuh yang seperti didengar di sini, tapi tidak didengar di tempat lain. Nah itu kemudian, jadi ada perbedaan antara Sabatul Ahruf dengan 7 qiraat itu. Qiraat itu berarti cara membaca menurut 6 imam ini. Ya. Kemudian pada masa Utsman, nah ini yang penting ketika di Madinah pada waktu itu ya. Itu banyak yang tersebar misalkan ke daerah Basra, Kufah, ke Syria. Itu kemudian mereka itu diberitahu, kalian datang kemari untuk mengecek kalau mereka bawa mushaf atau lembaran, nanti setelah mereka kembali ke tempatnya, itu sudah membawa versi yang benar. Kalau mereka cuma hafalan, nanti akan dites hafalannya. Gitu. Nah, dikenal nama itu yang rasa musmani. Contoh misalnya kata kotala tutilu. Ya. Itu kan sebenarnya cuma perbedaan itu dari tanda baca gitu, atau misalkan yang ada yang ya misalnya antara wars dengan itu ada yang berbeda kata gitu ya, tapi ketujuh-tujuhnya itu pernah diucapkan, itu pentingnya. Nah yang tadi itu yang tentang 1924 ya sebenarnya begini ya, kita kalau mau merujuk sesuatu yang pernah dikatakan, pernah secara ini tertuliskan, kita bukan rujuk ke tahun 1924, tetapi kita rujuk kepada tahun di mana ketika teks-teks itu pertama kali ditulis. Misalnya nih dari Birmingham kah, atau Qurannya Utsman yang disimpan di Museum Turki, atau Masjid Al-Husain, Samarkand, Topkapi, Sanaa. Itu adalah beberapa yang diidentifikasi ditulis ketika Rasulullah SAW itu masih hidup di abad pertama Hijriyah. Jadi bukan ke tahun 1924 ya. Sekarang silakan temukan saja itu kalau ada memang perbedaan yang ditulis di abad pertama Hijriah dengan yang kita pegang sekarang. Ya, tapi tetap melalui yang 7 qiraat itu. Oke, ya, sekarang ada yang versi yang Kairo gitu ya. Itu karena apa? Ya, ketika waktu itu kan kebanyakan dari mereka itu kan memang menggunakan yang bacaan dari yang hafs. Makanya kita sekarang supaya seragam ini supaya nggak terlalu bagaimana secara ini untuk kepentingan praktikal itu digunakan hafs gitu dan disebarkan. Kalau mereka tetap mau mempertahankan yang war, silakan nggak apa-apa. Tetapi dalam misalkan urusan akademik ya, misalkan mau menguji apa, berarti mereka sepakat untuk menguji menggunakan versi hafs. Bukannya berbeda antara hafs dan wars dalam ini berbeda apa? Tidak ya. Maksudnya gini ya, kalau mau kritik literasinya berarti itu nanti kan semacam ada kekayaan khazanah gitu. Kenapa di sini memperjuangkan secara membunuh misalnya? Kalau kita baca secara perikop ya misalnya gitu,
Itu kan jadi ketahuan, oh rupanya gini. Dan nggak ada tuh makna itu yang saling bertentangan antara yang apa, yang satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya kata Aliasin dengan Ilyas, kan gitu ya, yang Hasnal Wars itu. Nanti dibaca tuh konteks seperti apa. Kayaknya gitu, jadi nggak perlu kita tuh ikuti mereka tuh yang cuman modalnya dari YouTube. Ada orang-orang yang sudah memang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti ini. Seperti yang tadi Gus Romli bilang tadi, beliau itu lumayan hebat. Itu ya. Terima kasih, Host. Oke, Kang In, atas pemaparannya diucapkan terima kasih ya, menambahkan wawasan kita semua. Oke, selanjutnya kembali ke Yai Romli. Silakan dipaparkan apa yang masih perlu dipaparkan. Iya, terima kasih. Nggak apa-apa. Siap, terima kasih. Tapi Bagus, ini, saya terima kasih banyak pada Profesor Doktor. Ya, siap. Gimana? Mungkin neka anak buah beun reng nutur deh. Iya, nanti kalau ketemu saya tak jita kepalanya itu. Gak bisa baca kitab gundul orang itu. Pasti. Lanjut. Gak bisa baca kitab macam-macam. Kitab kita macam begini mun imsiri itu gak bisa pasti. Saya terima kasih Abah Dr. Kiai Haji Kingpin, juga Abah Gus Indra Mose, juga Gus tidak beti begini ya. Itu pertama saya mendukung apa yang dibacakan oleh Gus Indra Mose, bahwa itu hanya persoalan model macam-macam tulisan kayak ini tulisannya model begini, ini tulisan Arabnya model begini, ini tulisan Arabnya model begini, ini disatukan itu gak masalah. Kalau seandainya benar tadi Gus Kingpin, kalau seandainya masa kini atau masa akan datang itu ada model tuduhan macam-macam versi Al-Quran, itu merujuknya kepada apa? Hadis tadi, 7 huruf, 7 ahruf itu, 7 logat atau 7 macam bacaan itu hadisnya hampir mutawatir itu. Jadi semua imam qiraat yang 7 itu adalah benar pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, kama wa adu, benar Abah Kingpin tadi. Bahkan bukan hanya 7 bacaan itu yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi, ada disebut dengan qiraah asyrah, ya kan? Kalau qiraah sab'ah sekali lagi ini modelnya. Jadi ada Imam Asim, ada Imam Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir ahli hadis, ahli tafsir bukan ini. Ada Imam Asim, ada Imam Ibnu Amir, Ibnu Katsir, macam-macam ini kan. Itu yang qiraah sab'ah. Yang qiraah asyrah ini. Di samping itu juga ada namanya Imam Khalaf, ya. Ada namanya Imam Yakub, ada namanya Imam Abu Ja'far. Dan namanya banyak, Hasan Basri, Ibnu, banyak ini. Dan semua itu sekali lagi pernah diucapkan oleh baginda Nabi. Contohnya ini, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132 ada mushaf Madinah dan Sam, ini kan, wa ausa biha Ibrahim. Tetapi mushaf Kufah dan Basra yang sesuai dengan mushaf saat ini yaitu wa wassa biha Ibrahim. Ini kan yang dipakai mushaf Rosam Usmani. Misalnya ini lagi di dalam Quran surat Al-Maidah 54. Mayyar tadak minkum andirihi. Tetapi yang ini dari Madinah dan Syam ya. Ini yang kita di Rosam Usmani, mayyar tadda minkum andirihi, berbeda ini. Berbeda tulisannya, berbeda maknanya, berkaitan dengan perbedaan lafaz ini, tetapi tidak merubah perbedaan Al-Quran secara keseluruhan yang seperti saya bacakan dalilnya tadi. Al-Quran itu adalah lafaz yang diturunkan kepada baginda Nabi, merupakan mukjizat. Satu surat saja, bahkan diartikan satu kalimat saja, bahkan satu huruf saja. Misalnya tentang Shod, Qaf, Nun, Ain, Sin, Qaf, itu kan merupakan mukjizat itu. Dan membacanya adalah merupakan ibadah. Jadi perbedaan ini semua tidak merubah maksud Al-Quran itu. Jadi sekali lagi tolong carikan Mun'im Siri kalau masih hidup. Saya akan jita kepalanya. Pasti gak bisa baca ini. Baca kitab gundul ini pasti gak bisa. Kalau yang saya baca ini, saya memang tidak profesor doktor, saya cuma orang desa.
Tetapi referensi saya karangan seorang profesor doktor ahli Quran Muhammad Hadi Ma'rifat, Professor of Quranic Science at Theological Seminary. Kalau bahasa Inggrisnya Madura, Gus Indra Mose yang dia. Nah, itu tentang Quran. Ini lagi. Percuma baca tapi nggak tahu isinya. Siapa yang nggak tahu? Siapa nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Ngomong aja kamu. Gus, bisa saya Semua ini yang saya baca ini saya menguasainya, tidak seperti kamu kan bolu-bolu. Biarin saja, nanti kalian aku kasih. Jangan dipotong nanti saya cita kepalamu saya seperti Mun'im Siri. Gini, ini lagi. Ini Tarikhul Quran karya dari Abu Abdullah Az-Zanjani, ulama tasyayyu nih. Tetapi tulisannya sangat objektif. Ini banyak ini. Kalau mau dialog Al-Quran pakai data. Pakai data, bolo-bolo atau konkret ini. Siap menghadapi. Terima kasih dan terima kasih. Oke, tolong jangan dipotong ya, biar Kang Bolo-Bolo menyampaikan apa yang perlu disampaikan, mungkin ada yang bermanfaat untuk kita ya. Nanti Kang Bolo-Bolo langsung ditanggapi oleh Kang Indra Mose ya. Tolong bergantian, jangan semua ngomong jadi nggak enak, sulit dipahami oleh pendengar, oleh kita semua. Oleh Kang Bolo-Bolo, silakan disampaikan, nanti langsung ditanggapi Kang Indra Mose dan tolong jangan silakan. Terima kasih Gus. Jadi gini ya Gus ya. Ini omongan-omongannya Bang Romli, Bang Indra bikin saya teringat dengan satu koran ya, di zaman dulu kan masih zaman-zaman koran itu ya. Itu ada satu profesor ekonomi namanya Didik Rabini. Didik Rabini itu profesor doktor ekonomi orang Madura. Waktu dia bikin seminar di Madura, di tengah seminar itu ada tukang becak, ya, nyela dia, mulai berbantah-bantahan sampai profesor itu akhirnya keluar dari seminar itu dan pergi gitu, nggak balik lagi. Akhirnya di koran ditulis tukang becak menang lawan profesor gitu. Saya kan penasaran, kok hebat banget itu tukang becak. Oh ternyata itu si profesor itu karena dia tahu dia itu profesor debat dengan tukang becak, jadinya kan debat kusir gitu, makanya dia tahan dia keluar gitu. Tapi kan tukang becak itu merasa menang gitu ya karena profesornya pergi gitu. Jadi dengan perginya profesor Didik Rabini itu yang ahli ekonomi itu. Bolo-Bolo, saya mohon dipersori ya, nanti kalau dilanjutkan jadi rame nanti. Langsung aja ke topik. Enggak, ini perlu juga saya sampaikan, Gus. Jangan jadi fokus jadi gini kepada ya. bahasan Seperti kalian tadi, Indra Mose ngomong itu profesor bodoh. Kamu tuh sekolah apa, Indra Mose? Track recordmu tuh apa? Ini profesor doktor Muninsiri ini gitu. Jadi kalian tuh ya jangan merasa hebat kalau sudah macam seperti menghina orang terus merasa menang. Kalian ya menghina Munim Siri pun tetap dia itu profesor doktor. Kamu tuh menghina Munim Siri bilang bodoh. Kamu bilang Munim Siri bodoh ya. Kamu bilang tadi Munim Siri bodoh. Terus kamu ini sekolah apa gitu? Track recordmu tuh apa? Track recordmu aja tidak jelas gitu. Jadi kamu jangan sekali-sekali ngomong profesor doktor loh itu ya. Jadi kamu ini siapa gitu? Kok berani-beraninya ngomong Munim Suri itu bodoh? Tidak apa-apa, kamu beda pendapat, tidak apa-apa. Saya kan sudah bilang seperti Gus Betit juga katanya sudah bikin itu ya video bantahannya. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sekali-sekali ngomong dia itu bodoh, ya itu kamu seperti tukang becak itu merasa menang tapi sebenarnya kamu aja ya tetap aja kamu seperti gini. Ya, level sekolahmu tuh level apa? Termasuk juga ya Bang sama Romli tadi sudah mengaku kan, bukan orang sekolah kan. Ya udah, kalian tuh levelnya di bawah dia. Kalian ngomong apapun tentang dia, mau kepalanya dicitak lah, mau dipukul jangan di darah pribadi, ya kan? fokus. Tetap aja dia profesor doktor Islam yang diakui profesor dunia. Doktor Islam tidak bisa baca itu kitab ngajar di kuning. Amerika. Tidak bisa baca kitab kuning Kamu dia. siapa? Kamu tuh hanya di desa gitu. Jadi jangan menghina orang. Itu profesor doktor kalian loh. Kalau macam dia memang ngomong tidak sesuai dengan hati kalian, ya enggak apa-apa, kalian bantah, tapi jangan juga ngomong mau dipukul lah, mau dibilang profesor bodoh lah, kan gitu.
Sudah Kang, sudah. Nanti tak kasih waktu lagi. Kang Indra Mose silakan dijawab. Santai aja Kang. Kang Indra Mose santai, kalem ya, nggak usah. Santai. Jadi begini, yang pertama